Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Nani Alila saja. Kembali podcast Global, tentunya masih bersama inspirasi dan motivasi kita semua, di mana kita diambang pada masa era keemasan dari nilai-nilai budaya yang terlestarikan. Dan di balik kelestarian itu ada sosok dan para kelompok yang mungkin pemirsa luput untuk bisa menjadi bagian dari pengetahuan ini, dan pada malam hari ini kita sengaja sudah bersama seorang yang menjadi saksi perjalanan dan sekaligus pemegang estafet tongkat kelestarian di Sanggar atau di Padepokan Budaya Cirebon ini, Satria Pinanta. Kita akan membuka berbagai tabir informasi lestarinya budaya Cirebon. Sudah bersama kita pemirsa, bersama Haji Kumbaran. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu pres Pak. Selalu pres. Sebagai ASN tidak melupakan jati dirinya bahwa beliau adalah salah satu sosok dan penerus dari sebuah cita-cita besar. Seorang Profesor Haji Askadi Sastra Suganda, seorang pelopor, pengomong, dan orang yang banyak melestarikan serta dijadikan rujukan untuk tempat bertanya terkait budaya dan sejarah serta berbagai hal peninggalan leluhur lainnya. Dan tentunya apa yang bisa kita petik dari perjalanan seorang Profesor Askadi Sastra Suganda ini adalah sebuah semangat, dan nilai-nilai itu kita akan bertakon-takon. Ya, Mbak, saya juga takon. Iya, boleh. Ini Dengan senang hati. Kak Haji Kumbang ini adalah anak kedua ya. Anak ketiga. Oh, anak ketiga. Nah, masyarakat Cirebon lebih akrab memanggil Profesor Askadi Sastra Suganda itu dengan sebutan Mamae Tri. Anak pertama. Anak pertama. Anak pertama di Cirebon itu dipanggil bapaknya itu. Iya. Namanya Titin. Ya, mamanya Titin. Seperti itu ya. Iya. Dan itu adalah sebuah tradisi yang hampir udah nggak dipakai lagi ya. Ya sekarang masih ada sih, Masih ya. Cuman tertentu saja Pak. Sebagai bentuk identitas ya. Betul. Memudahkan gitu. Betul. Baik. Kalau itu jangan terus. Apa? Iya. Tapi benar. Tadi itu ketika kita membuka acaranya ini, begitulah nilainya seolah-olah kita tuh flashback. Ya seolah-olah kita flashback. Flashbacknya kita pada semangat dan nilai-nilai. Ini ada yang memberikan saya, di mana keberadaan perjalanan jemaah itu ini tidak lepas sampai akhir hayatnya oleh budaya. Betul. Nah, ini saya orang yang memang banyak melalui
karena ini sosok yang satu ini Mama Titi jarang yang tahu bahwa beliau orang yang pertama membangkitkan Katolik atau merintisnya ya di Cirebon ini. Kurang lebihnya Saya baca beberapa literasi dan sempat bertemu dengan yang ketika beliau masih hidup, para praktisi yang ada yang merujuk pada sosok Mama Titi. Kalau beliau hanya sebenarnya volumenya kecil ya. Volumenya kecil. Berani. Nah, boleh terus kita itu mau mencet apanya gitu. Ada volumenya. Ini sudah canggih. Jadi mana? Mungkin Kang bisa menambahkan. Ya. Untuk kebiasaan. Sebenarnya Mama Titi ini ketika perjalanannya diawali dengan seperti apa? Baik, terima kasih Ustaz. Kalau mama saya Mama Titi Nino lahir di zaman penjajahan Belanda sebelum Jepang mendarat di kereta. Mama itu lahir pada tahun 1932. Ya, jadi Indonesia masih dalam Penjajahan Belanda. Ya. 10 tahun kemudian, mama umur 10 tahun, Jepang mendarat di kereta di Indramayu. Itu mama umur 10 tahun. Ya, 42. Ya, lahir 32, 42 umur 10 tahun. Nah, terus Indonesia merdeka. Orde Lama, Orde Baru, reformasi sampai zaman sekarang. Itu berarti 5 zaman. 5 zaman dirasakan semua orang. Dan itu sejak tahun-tahunnya nanti ada kisahnya semua. Nah, setiap tahun-tahunnya ada kisah. Ini eksklusif ya. Kita pengen tahu ini seperti apa sebenarnya perjalanan dari sosok Profesor Askandi Satria ini atau Mama Titi ini. Kita langsung dengan putranya itu kita. Jadi kita akan tahu bagaimana nanti fakta perjalanan budaya dan berbagai hal yang berhubungan dengan yang bersama nilai-nilai. Baik, teman-teman. Setiap tahun itu pasti ada memasuki 42. Berarti ketika 45 Indonesia merdeka, Mama itu sudah berumur 13 tahun. 13 tahun. Ya. Nah, saat itu apa yang dilakukan Mama Titi saat itu sudah ikut ke bapaknya karena bapaknya itu adalah dalang wayang. Ya. Jadi sebelum kemerdekaan memang sudah ada dalang wayang. Salah satunya bapaknya Mama Titi itu kakeknya saya, namanya Bapak Haji Nasir dari Madiun. Ya. Nah, Mama melanjutkan sekolah SL sampai menempuh pendidikan yang lebih tinggi karena Mama itu anaknya itu Umay saya itu Mama Haji Nasir itu di samping dalam wayang dia juga kepala desa itu di Cirebonnya ya sampai dengan tahun 64 ya jadi nah kisah Mama itu dimulai dari tahun 50. Dia itu membentuk sebuah grup sandiwara. Sandiwara itu setelah kemerdekaan memang sudah ada di bulan, ya. Namanya Masres, Ya. ada Masres hijau, Masres apa, Masres kuning. Ya. Di Mayu tahun 50, Mama mendirikan sandiwara atau Masres yang bernama Gaduh-Gaduh Masres. Tahun 50. Ya. Dan sandiwara itu laris sehingga pengajian tersebut menjadi acara
di Radio Republik Indonesia RRI, ya, di Jalan Siliwangi dulunya. Sebelum dibebas ya. Sebelum dibebas Siliwangi. Suruh mengisi acara di RRI. Ya, karena corong informasi saat itu yang paling digemari, ya lainnya daripada Radio Indonesia. Nah, acaranya yaitu bernama Geli Budaya. Acara yang dibawakan oleh Mama dan kawan-kawan melalui grupnya ini, Ya, namanya Geli Budaya. Geli Budaya karena tokoh tiga dalam peran di Gado-Gado Remaja itu semuanya bodor. Lawak, apa ya namanya? Bisa dibilang sebagai komedian. Komedian. Jadi isi acaranya itu komedian. Dan orang yang mendengar itu pasti ketawa geli. Makanya dinamakan Geli Budaya. Itu tahun 60-an. Nah, di antara tokoh tersebut yaitu Mami Titin, Bapak Abdul Aziz, dan yang ketiga itu Abdul Lawak. Semuanya itu lawak semua, bertiga ya komedian. Mama dipanggilnya Telfos, Bapak Abdul Aziz dipanggilnya Gade, dan Abdul Lawak dipanggilnya Tompel. Di situ awal mulanya Geli Budaya itu di samping masyarakat menjadi tontonan di RRI juga menjadi banyak penggemar yang mendengarkannya. Dan itu dijadikan jembatan informasi ya, baik oleh pemerintah untuk berhubungan dengan masyarakat. Jelas sekali, dan itu sangat digemari saat itu Melalui Geli Budaya. Iya, jadi melalui Geli Budaya dan tiga tokoh tersebut mengisi acara tersebut pada setiap jam 10 malam Di RRI itu. Dari jam 9 mulai datang, ya biasa ya pulang dulu, suling dulu. Makanya itu suling yang lama yang jadi sampai sekarang masih diabadikan. Di RRI, tatkala RRI mau awal siang menjadi awal subuh, itu ada suara suling, dan itu sulingnya Mama Ititin ketika ngisi acara Geli Budaya di tahun 60-an. luar biasa. Dari tahun 60-an, seruling itu masih abadi. Dan kalau pemirsa penasaran, coba setelah sholat subuh, pemirsa setelah RRI yang masih ada di situ, alunan seruling masih digunakan. Masih Luar biasa. ya. Ini sebuah kisah yang jarang orang tahu. Ya, mungkin saja karena masanya sudah berlalu. Ya, tapi walaupun begitu, ini ada sebuah semangat, ya, semangat dan untuk mengenai kiprah dari para pendahulu itu, sehingga menjadi semangat kita dan motivasi kita untuk menjadi bagian dari pelestarian. Baik, lanjut. Tahun 60 dengan Gado-Gado Remaja Dan bisa acara Geli Budaya. mengisi acara Geli Budaya di RRI. Next seperti apa setelah tahun 60? Nah, karena banyak request dari pendengar itu untuk membuat katanya enggak Gado-Gado Remajanya diganti grup Arling saja karena banyak banyolanya. Biasanya kalau sandiwara itu kan kisahnya tentang sejarah-sejarah Sebon. Nah, karena pengennya banyak lawakan, banyak banyolan, banyak pemirsa yang request tersebut, sehingga di tahun 1964 Gado-Gado Remaja sandiwara tersebut resmi dibekukan oleh Mama Ititin karena ketuanya Mama Ititin dan mendirikan grup baru sebuah
sebuah taklim yang bernama Taklim Putra Sangkala tahun 64. ya, tepatnya tanggal 11 April 1964. Nih, pemirsa, penggemar Putra Taklim Putra Sangkala 11 April tahun 1964. Ya, ada catatannya. Ada catatannya, dan kita akan kulik kembali bagaimana dinamika dari keberadaan seni tradisional yang satu ini yang hingga kini menjadi bagian dari lestarinya sebuah budaya di wilayah. Kita akan kembali lagi setelah yang satu.
11 April. Jadi Pak, kan oleh malam cuma kami kalau kita apa ya? Memang kami pemain gampang kalau kelihatan. Ini berarti akan diambilnya dari pemirsa, kita balik lagi. 11 April 1964 menjadi momentum berdirinya sebuah grup yang bernama Putra Sakti yang didirikan oleh Bapak Haji Askari Sastra Suganda alias Manggil. Bapak Ibu, masa Bapak Ibu kan mana? Ya beda lagi. Baik, sebuah semangat ketika kamu belum melalui RRI itu otomatis Putra Sangkala ini, maka gado-gado remaja itu dibakar. Ya. Mama Titin fokus membesarkan budaya. Baik. Ini sangat menarik. Orang jarang tahu tentang sejarah pribadi alam. Kalau boleh tahu, sejak berdiri 11 April 1964 dalam perjalanan itu. Jadi perjalanan pembentukan tersebut tentunya sebelum ada namanya takbir dulunya itu penyebutan itu bukan takbir sebelumnya Belum ada istilah takbir, belum ada. Jadi orang itu kalau main gitar sama suling itu ayo klasikan, ayo diserang, tidak pernah disebutkan istilah itu sebelum tahun 64. Iya. Itu menurut Mama dan sebutannya hanya ada nama itu, ada juga namanya melodi kota udang. Nanti dari namanya jayangannya melodi kota ayu, dari Majalengkanya melodi kota Resik. Jadi kalau itu tidak ada istilah takbir, yang ada adalah melodi. Betul. Nah, terus yang istilah taklim atau nama taklim itu menjadilah. Jadi gini kan, beberapa tokoh tersebut para seniman itu dikumpulkan di Radio Indonesia. Oleh siapa? Oleh direktur RRI saat itu, yaitu Bapak Fajar Nagraji. Yang saat itu menjadi kepala RRI. Betul. Wilayah Cirebon. Ya. Karena saat itu digempur oleh kesenian Orkes Melayu. Orkes Melayu dari mana saja namanya saja satu. Ya. Masa di Cirebon namanya banyak, jenisnya sama. Jadi kata Pak Fajarnya, bagaimana kalau dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dilebur namanya satu nama saja, gitu. Yaitu taling, terdiri dari gitar dan suling. Ya, kan saat itu taling terdiri dari gitar dan suling. Betul. Ya, nah permainan itu tuh zaman penjajahan dulu sebelum Mama mencapai usia remaja dewasa itu di Cirebon sudah ada. Cuma istilah taling itu Ya tidak ada, baru ayo klasikan, ya. ayo diserang. Nah, karena melodi tersebut diambil dari bunyi diatonis atau pentatonis dari gamelan ini yang ada di keraton Cirebon dari gamelan sekaten. Dan ingat, gamelan yang pertama kali di Jawa Barat itu adalah gamelan sekaten. Tidak ada. Tidak ada yang lain. Itu juga bukan garapan dari Cirebon, itu dapat hadiah dari Mataram. Gitu.
Jadi di Cirebon itu awal mula gamelan yang sekarang dinamakan Jawa Barat ini adanya di Keraton Cirebon. Di Kamungan sekarang, di Sebuah sekarang, gitu. Dulu mah dulunya si Pakuwati kan ya. Ya ini menarik. Ini maka ini sebuah pencerahan bagi kita untuk bisa mengetahui bahwa berawal dari tahun 64 itu, baik ini ada yang menarik. Tapi akhirnya ketika kepala RRI itu menyarankan menggunakan istilah target, ini kan kalau tadi kakak disampaikan berdiri bertali itu prasangka penumpang. Ini ada dua lainnya yang setelahnya. Jadi yang lain itu kalau sebelum lama dan remaja dewasa itu sudah ada yang di Cirebon itu yang mainkan gitar dan seruling itu yang sekarang sekali dulu si ayo pasukan, ayo diserang, nah sama namanya Mang Barang dan Raden Sulam dari Kamungan. Jadi kalau ya bertahun 40-an lebih tahun 30-an kurang 30-an karena mama saja lahir itu 32-an sudah ada Bapak Sultan dan Sulam sudah ada Mbak yang memainkan irama itu tapi istilah tarif tidak. Yang tadinya kan Oke, ini pencerahan. Maka istilah ini kalau kita bicara istilah maka ada perbedaan antara kehadiran sebuah film. Kalau kehadiran film itu kan sebelum masa itu sudah ada, sudah tidak mengenal. Ini baik Putra Sangkala. Nah kalau di selain Mama Binti, yang itu kan ada Jayana, ini orang yang seperti apa? jadi dulunya mereka itu punya grup masing-masing kan. Tapi grup itu dibentuk awal sekali oleh Putra Sangkala ketika Bapak Fajar Mandraji itu atas usulannya menjadi nama tari disepakati oleh para seniman saat itu. Jadi itu adalah satu kesepakatan kita dikumpulkan betul tokoh-tokoh yang melodi dari Kota Kuda, melodi dari Kota Kayu, ya. Jadi belum ada grup. Nah setelah membentuk grup itu tari Putra Sangkala yang pertama tahun ya 11 April 1944. ya. Ini saya dapat itu sebenarnya. Nah Apa? terus disusul kemudian tahun 65 awal oleh Jaya. Itu Pak Jayana orang yang berapa? Iya kalau lainnya sih di sana di Karangampel atau di daerah Iya. nah tapi dia merantau ke Cirebon dan punya istri orang Karangampel awalnya kata mama saya itu. Nah disitulah grup tapi sudah warga negara Cirebon. Iya. Berkat Ya berKTP Cirebon, sudah warga negara Cirebon. Karena sudah berhenti di Cirebon. mempunyai istri orang Ya, mendirikan grup. ya mendirikan grup tari juga. Ya jadi melodi Kota Kuda, melodi Kota Ayu, Kota sih sudah ada. Mereka membuat grup tari masing-masing. Mama Iteje bersama Bapak Abdul Ajid, Pak Gunawas, Abila Wamati, itu namanya Nayaganya. Terus disusul kemudian oleh Jayana dengan taring Jaya Lolananya. Dan tahun 65 juga disusul oleh Sunato Marta Atmaja atau dengan grup taringnya Nada. Oh, Iya. Ini dari rakyat ini kita bisa bagaimana urutan tahun 64 yaitu kemudian tahun 65 Jaya Lana, kemudian ada Udaya dan ini tentunya sebelum air. ya, Nah ini menarik. yang menarik terus kita ada. Ini masalahnya begini.
Ya, ini anak generasi kekinian ini masih kental ya. Sementara dari waktu ke waktu ini banyak seniman kekinian ini sepertinya gabut tak sih. Ya, tinggal kita pelestarian dan pengembangannya dulu. Kira-kira disesuaikan dengan zaman sekarang. Padahal tertentu terasa bahwa itu modern pada zaman. Kalau itu karena kawin yang biasa kan hanya kita sama sendiri. Kalau kekerasan kalau ditambahin ada pedang, ada bom, ada tukang, ada kecrek, dan lagu-lagunya itu juga sudah bukan lagi klasik lagi. Klasik itu banyak, ada gendrong, ada baben, ada banyuman, ada cekurnan, ada depayon, ada selarangan, banyak banget, lebih dari 30 lagu. Dan itu sudah tercipta sejak zaman para wali. Iya. Jadi yang ada yang kita meneruskan, yang diaplikasikan dan dibawakan saat itu ya. Iya. Iya. Maka lagu yang terkenalnya diciptakan, lagu yang pertama kali diciptakan kembali adalah lagu pengantin lagi. Itu pertama kali diciptakan itu. Iya. Tidak ada yang kuat tentang lagu selain lagu pengantin baru. Itu siapa yang diciptakan oleh pengantin baru? Dua orang tersebut, Bapak Haji dengan Mama ini. Bapak Haji, kalau Mama ini itu ahli gamelan, makanya lagunya suka gamelan. Jadi diciptakan berdua karena kakak beradik, ya. Dan arasnya Mama ini. Lagu banget. Ini kesan saya dari laki di banyak terkait kekerasan. Tahun 64 dalam perjalanannya ini kan akhirnya tari kekerasan itu memang dihubungi. Ya. Tapi dari jauh menghubunginya. Sekarang kalau orang-orang yang terlibat membesarkan dalam perjalanan dan tahun 64 yang memimpin siapa? Yang memimpin itu Bapak Asli Sastra juga sudah memimpin. Bapaknya ulama, ya beda, anggap baik. Ya, 64 dipimpin langsung oleh seorang mentor seni yang menguasai agama. Terus mengirim perjalanan seperti apa? Nah, setelah tahun 64 itu Mama sudah menjadi PNS, pegawai negeri, dan sudah jadi guru, ngajar di desa Karangkendal, salah satu. Nah, terus jadi kepala sekolah juga setelah mereka muda, kepala sekolah di desa Cimayung, ya setahun segitu tuh. Sehingga karena kepala sekolah kan sibuk, akhirnya ketahuan pimpinan tersebut berpindah, yang ditunjuk oleh Mama itu. Jadi hanya ketuanya saja ya. Jadi kalau ceritanya si Mama itu ditunjuklah Bapak Tim Seng. Orangnya buat. Dia itu keturunan Tionghoa. Diamnya di Pasar Kancah. Iya, tapi dia itu Tionghoa sudah masuk Islam. Jadi seorang Muslim parah. Bapak Tim Seng. Bapak Tim Seng ini akan ditunjuk oleh Mama Titik untuk menakodai putra sangka. Ya, itu berapa lama? Karena Bapak Tim Seng itu merupakan ketua pemenatan. Jadi bukan pemain. Bukan. Bapak Tim Seng itu orang Sugi. Ayah-ayahnya berani olah. Jadi istilahnya Bapak Tim Seng ini orang dermawan. Dermawan. Jadi pada waktu itu untuk membeli bom, membeli kendang, membeli gitar, dari mana uangnya pada saat itu?
si donatur yang pada saat itu orang kaya, yaitu Bapak Vincent itu. Bahkan setelah masuk Islam dia namanya diganti Bapak Haji Muhammad Vincent. Dan mungkin masih ada yang keturunan. Masih dia kan. Nah itu sampai tahun berapa? Pemimpinan. Nah itu sampai 2 tahun dari nampak sampai 70. Namanya ini. Oh berarti banyak lagi. Ya dari nampak banyak awal nih. Ya. Mama ini kan yang diciptakan semuanya ya. Tahun 70 pindah ke Bapak Muhammad Vincent. Nah tahun 70 sampai 72. Tahun 72 Pak Vincentnya gak enak ya. Masa sih kita berubah terus deh. Baik. Ya, sumbang siapa yang dibutuhkan nanti berbikin Tidak merasa rugi. tidak. Ya, jadi karena gak enak dikembalikan lagi ke Mama Vincent. Oleh Vincent itu cukup 2 tahun saja Mas saya kasih. Nah, karena Mama masih jadi kepala sekolah sibuk, tetap nggak bisa dibuang. Ya. Diserahkanlah kepada adik yang paling dia sayangi, yaitu Bapak Guru Haji. Belum Haji Ya belum tahun 72. Belum. Ya. Perjalanannya kemudian seperti apa? Ya, nah baru tahun 72 itu dipimpin oleh Bapak Jenderal itu tali putra sangkala mulai begitu, mulai dikenal oleh masyarakat luas. Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Kuningan, dan sebenarnya. Karena lagunya diterimanya. Ya, Itu drama ya. drama. Nah, yang paling unik kan ada rekaman yang kedua. Ya, yang kedua itu cerita Baridin. Nah, itu cerita Baridin pemirsa. Ini cerita Baridin ini coba saya ngomong itu benar ada yang percaya pemirsa. Salah seorang pemeran dari Bapandang. Ada pemirsa saksikan di dalamnya. Tapi kita tidak akan bahas itu. Kita akan bahas tentang bagaimana perjalanan tadi. Kita akan kembali boleh. Sharub TV Cirebon. Sharub TV. Sharub TV. The art of visual communications. Inspiration all the day. Sharub TV. From Cirebon, West Java, Indonesia. We always reporting. Please stay with us. Ninkana kid. Ninkana kid. Nin came by. Nanti ya ini salah satu bidangnya Mama Vincent. Ya dari Ini pemirsa namanya Kang Sunarto. Sunat. Iya. Baik, ya nanti kita bahas nih perjalanannya Kang Sunarto. Aziz, jadi sebelum kita mengatakan ya upaya untuk menjadi bagian dari pelestari nilai-nilai budaya yang ada di Aziz memiliki nama dan sekian nama, dan tadi disebutkan nama itu adalah kumulasi dari perjalanan pemahaman yang sudah Mama hadirkan, mulai dari dagang kosong, organisasi dan para kosong juga akhirnya mengerti pemilik sandal ini apa demokrat ini dengan nama Samuel Pinan. Nama itu kan dua. Ya, dan itu adalah motivasi. Kalau boleh tahu apa makna dari nama Samuel Pinan itu? Jadi karena saya itu mempelajari
pembelajaran, sanggar juga adalah tempat pembelajaran. Hanya saja biasanya padepokan itu dipakai oleh perguruan-perguruan, perguruan Pancasila, terus sekolah banding. Jadi ada makna lebih spesifik pada nilai karya dan yang dikerjakan. Ini jelas. Makanya kita membuatnya padepokan, karena padepokan itu merupakan rumah besar untuk menaungi budaya yang ada di sebuah desa. Karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 bahwa tentang objek pemajuan kebudayaan disebutkan bahwa budaya itu terdiri dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Di antaranya adalah tradisi lisan, cerita, dongeng, dan sebagainya. Manuskrip, naskah kuno, adat istiadat, warisan yang diturunkan secara turun-temurun, ritus, bilangan dan sebagainya itu. Lalu pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, baru itu dunia seni. Jadi seni itu bagian dari budaya. Bagian dari budaya. Baru bahasa Jepun. Ya. Nah, kesembilan permainan rakyat, permainan topeng, gacor, tepak sodor. Nah, yaitu permainan rakyat. Dan terakhir semuanya olahraga tradisional. Tentunya di Cirebon ada bus, ada pencaksilat, ada bola api, namanya. Karena tidak satu, maka kita wadahi dengan rumah besar padepokan. Nama padepokan budaya Cirebon, Satria Pinangita. Satria itu berarti orang yang Satria itu adalah seorang pemberani dalam hal kebaikan dan kebenaran. Itu seorang satria. bukan berarti karena dari bayar. Wah, jadi mau satria yang bukan Orang bayar. ya jelas kesatria itu berani tanpa backing, tanpa dibayar, dan siap dengan resikonya itu. Termasuk siapa? Ya termasuk siap kempong di mana kan? Nah itu. Sedangkan Pinangita itu berasal dari bahasa Pali. Jadi sebelum Islam masuk, orang yang pintar, karena Andika itu bisa berupa guru besar sama kita. Ya, orang yang banyak ilmu pengetahuan. Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan macam-macam disebut Pinangita. Bahkan Islam masuk ke Cirebon, Syekh Datul Kami itu disebutnya Andika. Iya ya, dari yang pertama datang. Iya, karena itu ada orang pintar, ada orang hebat, ada pandita. Jadi pandita itu ya istilah dari maha guru, orang yang menguasai bidang ilmu tertentu itu pandita. Jadi satria Pinangita itu satria adalah orang yang berani membela kebenaran dan kejujuran. Pinangita itu adalah guru besar dan punya banyak ilmu, karena ilmu dari mama ibunya dijelaskan di kita itu bukan hanya seni, ada istiadat, tradisi, sastra, semuanya. Jadi begitu banyak pengetahuan budaya yang diwariskan oleh sosok Profesor Askar Mulyadi yang sekarang diteruskan oleh Kakak Cibumbang ini melalui Padepokan Budaya Cirebon Satria Pinangita. Ini tadi kalau misalnya tadi katanya mau membahas Pancasila. Jadi tadi pemirsa seperti itu macam apa? Ini kan ada sebuah upaya sebagai
Haji ini kan melalui samudera budaya Cirebonnya ini kan hadir di setiap kegiatan khususnya di pesta rakyat atau kegiatan kegiatan aktivitas tradisi yang ada melalui pembacaan Macapat. Ini pemirsa kayak Macapat itu apa? Macapat itu istilah kembang Cirebon, versi Cirebon. Artinya Macapat itu nembang apa-apa atau rancang apa-apa dalam prosedur. Ya, jadi kembang Macapat itu kan ada kembang gede, kembang tengah, kembang gede. Dan kembang tengah itu sudah punah. Kembang tengah, kembang gede sudah punah nih. Kembang gede masih tersisa sedikit. Itu kembang gede itu seperti apa? Ya istilah saja, istilah kembang di zaman dahulu, zaman Pak Wali, yaitu sebutnya kembang gede. Nah, terus kesibukannya kembang tengah. Setelah zaman Pak Wali, sebelum zaman Pak Wali itu kembang gede ya. Iya. Sebelum Pak Wali datang sudah ada. Zaman Hindu Buddha sudah ada. Kembang tengah, zaman Pak Wali sampai dengan kembang alit yang sampai saat ini masih tersisa kurang lebih 15 kembang. Dan 15 kembang ini juga dari jumlah penduduk Cirebon sama kota itu kurang lebih ya 2,5 juta itu paling sisa itu tinggal di bawah 15 an bisa. Dari 2 juta orang. Ya, mudah-mudahan ini upaya yang digagas oleh Haji Nurul ini menjadi kekuatan untuk generasi sekarang ini tahu ketika tahu maka ada istilah saya setuju dengan apa yang akan digagas ini mengenalkan Macapat. Kalau boleh arti kita akan masyarakat ini mumpung nih ini berlangsung itu soalnya geser. Ini bahasa kalau kita soalnya belum selesai ini polingannya sudah masuk. Kita nggak dapat datanya itu. Jadi Haji nanti kan Haji lagi menyusun pembelajaran Macapat untuk anak-anak sekolah melalui audiovisual yang akan dibuat di Bali ini. Ya. Nah, ini mumpung maksudnya ini mumpung masih ada kakak di sini, gambarnya nanti bisa mengiringi. Ya, jadi kembang bapak-bapak itu kan kembang alit ya, itu kan ada 11. Ya. 11 itu dengan ada beda-beda, beda-beda. Tapi ketukanya tetap apa-apa. Ya. Dari mulai masuk kembang, terus habis masuk kembang itu mijil, Ya. habis mijil itu kinanti, habis kinanti itu sinom, habis sinom itu kasmaran, habis kasmaran itu dangdang-gula, habis dangdang-gula gampu, gampu durma, habis durma pangkur, pangkur menggantung, baru tujuh. Itu ada maknanya semua. Yang memiliki makna filosofi yang begitu dalam. Ya itu dari kelahiran sampai kematian. Nanti tembang tengahnya ada orang kurang lebih 15 tembang itu. Nah, sedikit. Nih pemirsa, nanti pemirsa juga bisa mengklik channel YouTube-nya. Channelnya Mama Kumba kalau pengen belajar Macapat. Karena saat ini di Padepokan Budaya Cirebon ini sedang menyusun pembelajaran Macapat yang bisa diakses untuk para pelajar maupun umum dan siapapun yang peduli dengan budaya Cirebon. Oke, Haji, karena keterbatasan waktu nih. Nah, ini kan pemirsa pengen tahu salah satu Macapat minimalnya bisa menjadi bahan pengantar pembukaan wawasan budayanya. Tapi dulu
kerja ini. Ya, Oh, bukan tangan kerja yang saya. ini asli. Ambil saya karena waktunya. Iya. Dan yang kantor itu mau geser soalnya. Oh, Sudah itu di tempat aku. neng apa? Ini Selipik. iya. Bagus. Benar-benar. Ini pemirsa kita mungkin pemirsa pernah menyaksikan Macapat di berbagai daerah. Tapi saat ini inilah Macapat yang akan dibawakan oleh kakak Buan dari Padepokan Budaya Cirebon Satya Winaya. Silakan. Oleh Pak kembangnya saya cocokin nanti saja ya. Cuplikan dari Wangsit Sebulan. Nah, oke, siap-siap. Sun terima prasetyamu diulangi tinggi sekali. Jadi ada oh iya karena ini bukan keyboard. Kalau keyboard kita bisa request Ya, turunkan nadanya. Kalau ini saya bisa request. nanti kalau kita turun para kakak nyatur. Nah ya, jadi kita mau tidak mau harus mengikuti ya maka Oke. Sun terima prasetyamu maring sun Siliwangi la ilaha illallah ring pasundan pajajaran kang minangka gede kauluan para kerajaan tidak pasti ngati-hati sallallahu Muhammad ya Rasulullah sallallahu Muhammad ya Rasulullah margawan susaniku Naja putra sun pribadi karena kita kan sedih bis tekad panggalira arep masa kami dudu arep rebut mewong tua nganti lali sallallahu alaihi Muhammad ya Rasulullah Muhammad ya Rasulullah tegemeng ramalan ibu Mangkaraya ing pesisir akekan kanthi agama akekan ibrani janji pada malikum batira
rekening negara pribadi. Oh ala Muhammad ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Tiga bait ini namanya lagu Ini pengetahuan dan berkomunikasi. Tentunya kalau pemirsa yang ingin tahu lebih banyak apa dan bagaimana seputar acara ini, bisa nanti bergabung dengan Padepokan Budaya Cirebon Satria Winanita, atau bisa aktif channel YouTube-nya yaitu Mau. ya. Ada soal dari sebuah naskah. Naskahnya begini. Ya. Besok yang sekali akhir jam, jaga Cirebon kadian buruk kayak di Mangga. Panas paribawane, orang yang bisa ambil badani. Engkau nunggu terkait Satria Winanita. Ini adalah sebuah opsi. Tapi saya tahu pemirsa walaupun mabuk-mabuk itu sama seperti saya. Ada sekian besar. Ini nanti yang dilakukan. Tapi kita pura-pura nggak aja dulu pemirsa. Karena nanti biar kita tanyakan di episode berikutnya, baik nanti melalui acara podcast bareng kita bersama Padepokan ini, ataupun nanti di channel YouTube-nya Mau. Jadi jangan dikatakan sebenarnya kita pengen masih banyak, tapi yang jelas kita akan selalu menjadi bagian dari motivasi dan semangat untuk menjadi bagian pelestarian budaya. Terima kasih atas waktunya, Andi. Tetap semangat biar kita pun ikut semangat. Siap. Atau besok ya. Silakan atau nanti biasa kata lain kita sudah selesai. Mantap. Pemirsa, waktu juga akhirnya yang bisa terus. Tapi kita akan terus bersama, tentunya dengan podcast yang akan selalu memberi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Jangan berhenti untuk terus belajar dan jangan pernah bosan untuk menjadi pelestari. Akhirnya pemirsa, saya meminta bahwa kita bekerja dengan tugas. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.